Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan rangkum alur film series Resident Evil, dan film berikutnya yang akan gue ceritakan berjudul Resident Evil 3 Extinction. Film ini merupakan sequel ketiga dari film Resident Evil dan merupakan lanjutan dari Resident Evil 2 Apocalypse. Film ini dirilis tahun 2007 silam dan disutradarai oleh Russell Mulcahy. Pemeran utamanya masih sama, yaitu Milla Jovovich sebagai Alice ditambah dengan penampilan Ali Larter sebagai Claire Redfield. Filmnya sendiri menceritakan tentang Alice yang diburu pihak Umbrella karena kabur dari tempat penelitian Dr. Isaacs. Tapi di sini Alice bukan hanya kabur, melainkan harus bisa bertahan dari kejaran para zombie yang ternyata sudah menginfeksi seluruh Amerika bahkan dunia. Bagaimana keseruannya? Kita langsung mulai alur ceritanya. Film ini dibuka dengan Alice yang terbangun di sebuah ruangan. Scene-nya hampir mirip seperti opening scene di Resident Evil yang pertama. Tapi di sini Alice mesti tertembak oleh sebuah senjata milik Umbrella. Mayat Alice pun dibawa oleh petugas Umbrella lalu dibuang di sebuah lubang raksasa yang isinya penuh dengan mayat tubuh Alice yang lain. Jelasnya Alice yang mati terbunuh tadi adalah sebuah klon dengan Alice yang kesekian mati terbunuh karena dijadikan percobaan. Kemudian scene berlanjut ke Alice yang sedang mengembara mengendarai motor di satu kawasan yang gersang. Dari radio di motornya, dia mendapat sinyal darurat berisi permintaan tolong. Alice kemudian pergi ke tempat sinyal itu berasal. Sayang, ternyata itu sinyal palsu. Ia malah dijebak oleh sekelompok bandit yang hendak merampok dan memperkosanya. Akan tetapi karena Alice ini superhuman, dia berhasil mengalahkan bandit-bandit itu dan membuat mereka mati dimakan anjing-anjing zombie. Setelah keluar dari sana, Alice melanjutkan perjalanannya. Sementara di tempat lain, Oliveira dan LJ, dua orang yang selamat di tragedi kota Raccoon, sekarang berada dalam sebuah rombongan konvoi berisi para survivors yang dipimpin oleh Claire Redfield. Konvoi ini berpindah dari satu kota ke kota lain untuk mencari tempat aman. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan sebuah pertemuan yang diadakan para atasan Umbrella yang dipimpin Albert Wesker. Di sana hadir pula Dr. Isaacs. Di pertemuan ini Dr. Isaacs menjelaskan rencananya yang ingin menjinakkan para zombie dengan tujuan menjadikan zombie itu senjata dan juga pekerja paksa. Akan tetapi ia meminta waktu untuk bisa menemukan Alice karena dia butuh DNA Alice yang asli untuk keberhasilan penelitiannya ini. Walaupun tidak begitu setuju, Wesker mau tak mau mengikuti Dr. Isaacs, namun ia meminta Dr. Isaacs untuk secepat mungkin menangkap Alice. Lalu film berlanjut. Alice terlihat berhenti di sebuah tempat pengisian bensin. Di sana dia menemukan sebuah catatan yang berisi tempat aman bernama Arcadia. Alice pun membulatkan tekad untuk pergi ke tempat tersebut. Sementara rombongan konvoi Claire sampai di sebuah motel bekas untuk beristirahat. Ketika mengecek kondisi motel, LJ mendapat luka gigitan, akan tetapi ia tak memberitahu pada siapapun. Kita bisa lihat di sini kalau rombongan Claire ini cukup lengkap. Ada ahli tempur, pengawas bahan bakar, ahli satelit, sampai ahli medis. Singkat cerita, mereka bermalam di sekitar motel itu. Di tempat lain, Dr. Isaacs melanjutkan penelitiannya. Di sini keberhasilan percobaan Dr. Isaacs mulai terlihat. Zombie yang disuntikan DNA klon Alice sudah mampu mengerjakan pekerjaan manusia normal, namun emosinya masih sangat sensitif. Karena merasa kurang puas, Dr. Isaacs pun melanjutkan mencari Alice lewat satelit. Dibantu dengan sebuah kecerdasan buatan, Dr. Isaacs akhirnya menemukan titik koordinat tempat Alice berada. Alice yang sadar dirinya sedang diburu pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pagi harinya saat terbangun dari tidur, rombongan Claire dikepung ratusan burung gagak yang sudah terinfeksi T-virus karena memakan bangkai zombie di sekitar daerah itu. Singkatnya, rombongan Claire pun diserang habis-habisan oleh para gagak itu. Beberapa dari mereka termasuk si supir bus dan ahli medis harus mati. Beruntung sebelum korban semakin banyak berjatuhan, Alice datang dan berhasil menyelamatkan rombongan Claire. Disinilah awal Alice bertemu dengan Claire serta bereuni dengan Oliveira dan LG. Aksi Alice menyelamatkan rombongan Claire tadi membuat dirinya semakin mudah dilacak oleh Dr. Isaacs.
Kemudian Dr. Isaacs pun menyiapkan rencana dan termasuk sekumpulan zombie agresif buatannya untuk memburu Alice. Aksi Dr. Isaacs ini sempat ditentang oleh asisten Wesker karena seharusnya ia menjinakkan zombie, bukan membuatnya agresif. Tapi Dr. Isaacs tak memperdulikannya. Keputusan Dr. Isaacs pun diketahui Wesker dan ia sempat diperingatkan Wesker. Namun sekali lagi Dr. Isaacs membantu dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya, Alice pun menceritakan rencananya pergi ke tempat aman bernama Arcadia ke rombongan Claire, yang langsung disetujui oleh Claire. Akan tetapi ada masalah, di mana rombongan mereka mulai kehabisan bahan bakar. Alhasil, mereka memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, yaitu Los Angeles. Keesokan harinya, Alice, Claire, dan rombongannya sampai di Los Angeles. Namun mereka cukup kaget karena kini Los Angeles yang dulu glamor sudah berubah menjadi padang pasir gersang tak berpenghuni. Kemudian di tengah usaha mereka mencari bahan bakar, mereka diserang sekelompok zombie agresif buatan Dr. Isaacs. Di sini diketahui ternyata Dr. Isaacs sudah mengetahui lokasi Alice dan pergi lebih dulu. Akibat serangan itu, beberapa rombongan Claire pun mati seperti Mickey, si ahli pelacakan, LG, dan juga sang penjaga truk bahan bakar. Serangan ini juga membuat Olivera mendapat luka gigitan cukup parah. Singkatnya, Alice berhasil mengalahkan sembuhan zombie itu. Lalu ia pergi ke camp Dr. Isaacs di sekitar daerah situ lalu menyerang semua orang di sana. Sayang saat ia akan menyerang Dr. Isaacs, si dokter lebih dulu berhasil kabur walau sempat digigit zombie. Setelah kejadian ini, Alice pun mulai menyusun rencana untuk membunuh Dr. Isaacs dan mencuri helikopter dari markasnya untuk pergi ke Arcadia. Sementara itu, Dr. Isaacs yang sampai di markas ternyata harus dipecat Wesker karena percobaan gagalnya. Akan tetapi, Dr. Isaacs ternyata sudah menyuntik antivirus sehingga ia menjadi zombie tyrant yang sangat kuat. Singkatnya, semua yang ada di markas itu pun dibunuh oleh Dr. Isaacs yang sudah berubah menjadi zombie. Di luar, Alice bersama Claire, Olivera, dan Kmart serta para survivor yang tersisa mulai melancarkan rencananya. Olivera yang menaiki truk berisi bensin menembus ratusan zombie di sekitar pintu masuk markas Dr. Isaacs. Karena sudah merasa hidupnya tak lama lagi, Olivera pun meledakkan dirinya bersama tangki bensin agar Alice dan yang lain bisa masuk dengan mudah. Singkat cerita, rencana mereka berhasil. Alice, Claire, dan rombongannya masuk ke markas Dr. Isaacs. Akan tetapi di sini mereka memutuskan berpisah. Alice meminta Claire dan rombongannya pergi duluan ke Arcadia. Sementara ia akan lebih dulu membunuh Dr. Isaacs. Claire pun setuju dan pergi ke Arcadia lebih dulu menggunakan helikopter bersama rombongannya. Sebelum masuk ke ruangan Dr. Isaacs, Alice lebih dulu melihat ratusan kloningan dirinya yang sudah mati. Alice yang marah langsung bergegas mencari Dr. Isaacs. Tak lama kemudian, duel antara Alice dan Dr. Isaacs yang berubah menjadi zombie pun dimulai. Duel sengit terjadi, namun pada akhirnya Alice menang karena dibantu satu kloningannya yang dilepas waktu ia baru masuk ruangan Dr. Isaacs. Di ujung film, Alice dan satu kloningannya melihat ratusan kloningan dirinya yang lain di markas Dr. Isaacs. Mereka pun merencanakan balas dendam untuk menyerang markas Wesker di kota Tokyo, Jepang. Kemudian film pun berakhir. Itu dia rangkuman alur cerita film Resident Evil 3 Extinction. Berikut beberapa penjelasan yang bisa gue bantu jawab dari film Resident Evil ketiga ini. 1. Kenapa Dr. Isaacs membuat kloningan Alice? Karena ia ingin membuat zombie yang bisa dijinakkan. Ia perlu DNA asli Alice untuk hal itu. Namun karena ia sulit menangkap Alice yang asli, akhirnya dia membuat ratusan kloningannya dengan harapan salah satunya memiliki DNA yang identik dengan DNA Alice yang asli. 2. Kenapa Alice ingin ke Arcadia? Karena menurut catatan di buku yang dia temukan, tertulis bahwa Arcadia adalah satu tempat yang satu-satunya di dunia yang saat itu aman dari infeksi dan zombie, sehingga manusia bisa hidup normal dengan damai di sana. 3. Bagaimana Dr. Isaacs bisa menemukan lokasi Alice? Karena Alice adalah aset Umbrella, jadi dia bisa melacak Alice menggunakan satelit milik Umbrella.
Tapi di film ini Ellie sempat berhasil merusak satelit tersebut dengan kekuatan superhumannya. Segitu aja penjelasan yang bisa gua kasih. Apabila kalian punya penjelasan lain atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk film ini sendiri gua kasih rating pribadi 6/10 karena alur ceritanya yang cukup menarik walau masih ada banyak kekurangan dari sisi penulisan naskah dan teknik penyutradaraannya. Walau demikian, film ini sangat direkomendasikan buat kalian yang suka film bertema zombie. Demikian rangkum alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.